Oke. Eh, Selamat datang untuk yang baru hadir malam hari ini. Semoga berkenan ya, nanti agenda kita camilan ini akan saya pandu nanti sesuai dengan jalan acaranya. Seperti apa nanti kita simak saja. Selamat malam Kang Hadi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang Hadi setelah seharian tadi kayaknya agak sibuk ya dengan agenda yang Al-Quds itu, tadi kayaknya jadi moderator juga deh. Sekarang jadi pemateri gantian ya. Ya, alhamdulillah. Pintar-pintar ngatur waktunya aja lah. Gitu ya, antara organisasi keluarga juga. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Ini Kang Hadi, mungkin kita bisa langsung mulai aja nggih. Biar tidak berlama-lama, mungkin teman-teman sudah tadi kayaknya sudah kita opening sama selawat-selawatan dari Nisa Sabian, dan kita langsung belajar mengenai popularitas. Ya, nanti mungkin teman-teman di sini yang sudah jadi penulis ataupun mungkin masih meniti karir sebagai seorang penulis nantinya pasti akan berhadapan sama yang namanya popularitas, dan gemilangnya popularitas pasti akan menghadapi itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti akan langsung bertemu dengan orang-orang yang ya bisa dibilang mungkin nanti ada yang pro, ada yang kontra dan seterusnya. Tapi nanti kita bahas bareng-bareng bersama Kang Hade di sini malam ini di Camilan Cari Ilmu Keislaman bersama Kang Hade Gumilang. Waktu dan tempatnya saya persilakan Kang Hade. Kita langsung share screen ya Kang. Tunggu dulu Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman anggota Forum Lingkar Pena di Jawa Timur yang saya cintai. Pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk membuat sebuah pertemuan yang mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa berada dalam rahmat, hidayah, penjagaan, dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Salawat dan salam juga marilah kita sama-sama panjatkan, curahkan kepada junjungan kita, seorang nabi yang berasal dari tanah Mekah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang telah memberikan kepada kita petunjuk risalah-risalah yang agung, telah mengajak kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, yang telah mengajarkan kepada kita banyak hal lewat suri teladannya. Beliau adalah Habibana wa Maulana Nabiyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga salawat ini mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa diingat oleh Nabi Muhammad bahkan sampai akhir ayatnya, ummati, 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 hingga hari akhir nanti. Ya, malam hari ini kita berada dalam sebuah pertemuan ya. Tadi Sadli membuka Zoom ini dengan lagu-lagunya Sabian gitu kan. Lagu-lagu Sabian ini mengingatkan saya pada satu momen spesial.
Momen spesial itu adalah proses pengerjaan tesis. Ya. Jadi dari sepanjang 2018 saya mengerjakan tesis itu, saya ditemani oleh satu lagu Sabian ya. Satu yang paling populer gitu, yang Abtahiyat itu kan, Masya Allah. Itu sampai saya abadikan di tesis Sabian itu. Itu lagu yang benar-benar memorable gitu ya. Bukan berarti lagu-lagu yang tadi yang diputar nggak lebih memorable, tapi kesannya untuk saya lagu yang pertama itu lagu yang paling populer dari Sabian dari Koper itu yang paling luar biasa. Nah teman-teman semua di malam hari ini dari teman-teman kaderisasi Jatim gitu kan ya, kayak Al-Kaisa itu beberapa hari yang lalu mengontak meminta gitu ya untuk saya mengisi di Camilan cari ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh PP Jatim, kaderisasi PP Jatim. Nah, sebelum saya masuk ke sana ya, saya ingin mengapresiasi ya, apa yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman Jatim ini luar biasa. Dan memang ini yang apa namanya, yang saya cari dari gerak wilayah gitu kan ya. Kendati ini merupakan kolaborasi dengan cabang-cabang, tapi memang inilah yang saya cari ketika saya di Jarwil gitu ya. Khususnya di teritori Kalimantan dan Jawa, Kali Jawa itu. Apa yang saya cari? Yang saya cari adalah bagaimana wilayah itu tidak hanya berkutat dalam proses administrasi saja, dan juga tidak sekadar menjadi apa namanya jembatan komunikasi antara pusat ke cabang. Selama ini kita sering ada excuse gitu kan ya, ada permakluman bahwa wilayah itu tidak memiliki anggota gitu kan ya. Memang betul ya. Yang punya anggota adalah cabang atau ranting. Begitupun wilayah apa namanya secara otoritasnya tidak seluas BPP di pusat. Ya betul. Tapi ketika saya melihat apa yang dilakukan oleh PP Jatim ini, FLP wilayah Jatim ini adalah ini yang saya cari. Bagaimana misalnya sebuah FPP wilayah bisa mengakomodir, memfasilitasi, dan berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan yang memang sepertinya lebih baik dikelola oleh wilayah. Ya ini pembinaan misalnya di sini ya. Pembinaan untuk para anggotanya. Jadi sekiranya misalnya di cabang pembinaannya pada pekanan-pekanan pertemuan offline, kalau sebelum pandemi misalnya gitu kan ya, yang hanya melibatkan anggota di cabangnya tersebut, maka wilayah mengadakan sebuah kegiatan pembinaan yang bisa mencakup cabang-cabang. Makanya saya senang gitu kan. Saya senang dengan apa yang dilakukan oleh FPP wilayah Jatim. Ini jadi poin plus ini. Yang kalau waktu bulan Maret waktu saya ke Malang, ini saya mengatakan FPP Jatim ini calon kuat buat mendapatkan FPP wilayah terpuji. Masya Allah ini semakin di depan gitu kan. Kalau iklannya mah gitu. Masya Allah luar biasa nih Jatim jadi first contender gitu kan ya. Jadi penantang utama gitu untuk nanti menghadapi Riau. Wah, ini semangat kompetisinya makin gede gitu kan ya. Luar biasa. Mudah-mudahan harapan saya ya, FPP Jatim ini bisa benar-benar istiqomah, kemudian juga terus berinovasi, berkreasi, dan terus menggali ide supaya bagaimana misalnya wilayah ini bisa mengembangkan sesuatu yang selama ini mungkin jarang tereksplorasi dan terangkul gitu. Jadi memang luar biasa ini, saya sangat bahagia gitu kan ya. Ada wilayah di Kali Jawa yang bisa seinovatif dan sekreatif teman-teman di Jatim. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi wilayah lainnya gitu kan ya. Di Kali Jawa khususnya maupun di Indonesia pada umumnya. Gitu. Itu ya pengantarnya buat Jatim nih. Ini semangat juga buat teman-teman semua cabang. Karena memang luar biasa. Jadi kita masuk ya. Jadi malam ini kita akan berbicara tentang popularitas. Judul sebetulnya judul yang diberikan oleh panitia ya, kaderisasi, divisi kaderisasi Jatim itu agak berat sebetulnya. Popularitas dalam pandangan Islam. Ini
Saya waktu pertama kali baca, saya seperti berpikir misalnya kayak dulu baca-baca judul waktu masih jomblo, waktu masih lajang pacaran dalam Islam misalnya gitu kan ya, pernikahan dalam Islam gitu kan, Masya Allah. Padahal itu ketika kita mengatakan suatu titik-titik dalam Islam, sebetulnya lebih kepada bagaimana kita memformulasikan atau menarik benang merah pendapat-pendapat yang dikeluarkan atau dikemukakan oleh para ulama mengenai suatu persoalan, di mana ulama-ulama itu memang memiliki kepakaran untuk memecahkan persoalan tersebut. Nah, kalau saya sendiri sebetulnya untuk popularitas dalam Islam itu pada malam ini perlu digarisbawahi oleh teman-teman, tidak berbicara ya, saya tidak berbicara sebagai seorang pakar, tapi mencoba beritiba atau mengikuti ya pada pendapat-pendapat yang sudah ada, sebagaimana misalnya saya juga mencerna gitu pendapat-pendapat para cendekiawan Muslim terkait popularitas. Dalam hal ini adalah popularitas bagi seorang penulis, atau lebih umumnya adalah popularitas bagi seorang pegiat literasi seperti itu. Boleh dimulai Sadli ya. Maaf ya, saya di operatornya sama Sadli dulu screen-nya. Ini bukannya dari HP ya. Nah, ini popularitas dalam Islam agar menjadi penulis berprestasi yang tetap rendah hati. Jadi ada tambahannya ini dari saya. Agar menjadi penulis berprestasi yang tetap rendah hati. Kenapa ada tambahan di sini? Karena memang popularitas itu nantinya menuntut kita untuk mengambil jalan. Menuntut kita, popularitas itu akan menuntut diri kita mengambil jalan. Ya, jalan untuk berprestasi. Nah, dari berprestasi ini harapan kita nanti tetap menjadi seorang yang rendah hati. Oke, lanjut dulu Sadli. Nah, ini tadi sudah ya sedikit ya. Tahan sedikit kalau teman-teman ada yang mau mencatat nomor kontak. Saya di Jarul kayaknya paling aktif di grup menuju Monas ya. Masa nggak ada nomor kontak saya, gubrak gitu. Tapi kalau mau kirim-kirim parcel, buku dan sebagainya itu ada alamatnya, alamat domisili. Silakan. Nanti kalau lupa mungkin saya kirimkan lagi. Langsung gitu, nomor ya. rekening aja, Kang. Nomor rekening. Nomor rekening, Masya Allah. Ya, nanti aja. Lanjut aja Sandi itu, ya. Jadi, sip. Nah, saya akan mengawalinya dengan 3 pilar FLP serta korelasinya dengan 10 syakhsiyatul muslim, ya. 10 kepribadian seorang muslim. Jadi kebetulan sekali ketika saya membaca 3 pilar ini, kemudian saya membaca juga Mazmuatur Rasail gitu kan ya, yang ditulis oleh Hasan Al-Banna. Karena memang kalau baca atau kalau mau menyampaikan sesuatu itu ya butuh pegangan juga ya, butuh rujukan atau panduan. Maka rujukan yang saya ambil di sini adalah Syakhsiyatul Muslim di Mazmuatur Rasail. Tapi teman-teman semua di sini kalau misalnya memiliki karakteristik lain tentang kepribadian seorang muslim itu tidak mengapa, ya boleh-boleh saja dari manapun gitu kan, selama memang itu bisa mendorong, menuntun dan mengayomi kita untuk menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang kepribadiannya benar-benar dirindukan dan diharapkan pada masa kini. Nah, 3 pilar FLP teman-teman semua ini ada di adik ya, anggaran dasar. Kalau di sana namanya 3 sifat FLP. Jadi FLP sebagai sebuah organisasi kepenulisan itu punya 3 sifat atau 3 pilar. Yang pertama adalah kepenulisan, kemudian yang kedua adalah keorganisasian, dan ketiga adalah keislaman. 3 poin ini nanti akan saya sedikit jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian 10 kepribadian seorang muslim itu di antaranya pertama ya mungkin di sini sudah pada hafal ya, sudah pada hafal banget itu tentang kepribadian. Jadi sini saya hanya akan memantik aja, menyegarkan kembali ingatan teman-teman tentang Syakhsiyatul Muslim.
Yang pertama itu salimul akidah. Ya. Kemudian yang kedua adalah sahihul ibadah. Jadi salimul akidah itu adalah akidah yang selamat ya. Ini kalau dijelaskan panjang lebar, Masya Allah, nanti akan luar biasa panjang. Jadi cukup di situ aja dulu. Akidahnya selamat. Kemudian sahihul ibadah, yaitu ibadah yang sesuai dengan, bukan ibadah yang benar sebetulnya ya, tapi ibadah yang berdasarkan tuntunan nas-nas yang sahih gitu. Dan yang sahih itu sebetulnya banyak ya. Baik dari Imam Hanafi, Hambali, Maliki, maupun Syafi'i, mereka memiliki dalil-dalil yang sahih tentang ibadahnya. Makanya ketika membaca sahihul ibadah diartikan dengan ibadah yang benar gitu kan ya, itu sebetulnya perlu diperjelas lagi bahwa yang benar pun ini menurut para, katakanlah misalnya imam mazhab, yang mereka memang menyusun ilmu-ilmu fikih dan usul fikih terkait tentang ibadah. Makanya banyak sekali sedikit khilafiyah tentang ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah matinul khuluq ya. Akhlak yang kokoh, yang kuat gitu kan. Yang keempat adalah qawiyul jismi atau fisik ya. Yang kuat gitu kan ya, fisik itu yang sehat, kuat, tangkas, gesit dan lain sebagainya. Kemudian musaqaful fikri, intelek dalam berpikir gitu. Dia cerdas, cermat ya. Kok jadi cerdas, cermat kayak mau lomba ini. Cerdas dia itu ya, intelek, literat. Nah, ini literat untuk seorang penulis itu ya, dia itu literat banget. Seorang yang tercerahkan gitu kan. Kemudian adalah yang keenam itu ada mujahadatun li nafsihi, bersungguh-sungguh terhadap dirinya, totalitas gitu kan. Selanjutnya ada hadisun ala waktihi, dia yang benar-benar bisa mengelola waktunya. Kemudian manazamu fi syu'uni, seimbang urusan-urusannya. Qadirun ala kasbi, mandiri ya. Ini bukan mandiri BCA ya, bukan BRI, BNI, bukan ya. Ini mandiri, katakanlah dia bisa mandiri secara finansial, berarti dia memiliki mata pencaharian. Garis bawahnya ya, mata pencaharian, bukan pekerjaan. Pekerjaan bisa apapun, tapi mata pencaharian itu yang bisa menghasilkan untuk kehidupan kita, keluarga kita, sanak saudara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah nafiun liqairihi. Dia seorang muslim yang baik itu, seorang muslim yang memiliki kepribadian itu, dia memberikan manfaat. Baik untuk dirinya, manfaat untuk keluarganya, manfaat untuk sekitar. Lanjut Sadli. Nah, ini yang pertama tentang sebagai seorang penulis. Ya. Ini pada poin pilar pertama kepenulisan. Saya mencernanya seperti ini. Pemahaman saya terhadap pilar pertama FLP yaitu kepenulisan seperti ini ya. Sebagai penulis, anggota FLP ialah dia yang membawa pencerahan dalam tulisannya. Sebagai seorang penulis ya, atau sebagai penulis, anggota FLP adalah dia yang membawa pencerahan dalam tulisannya. Banyak sekali misalnya penulis-penulis yang hadir saat ini yang yang muncul kemudian mencoba menawarkan berbagai tulisan, tapi sedikit sekali dari para penulis itu yang ketika kita membacanya kita merasa tercerahkan, merasa terinspirasi gitu kan. Penulis adalah kreator peradaban, ya teman-teman. Penulis adalah kreator peradaban. Peradaban tertinggi itu diukur dari tulisan. Ini saya berbicara ketika saya membaca tentang sejarah peradaban Islam ya. Peradaban tertinggi adalah tulisan. Jadi berbahagialah kalau teman-teman di sini bergiat menjadi seorang penulis ya. Karena teman-teman di sini adalah kontributor, bahkan kreator gitu ya untuk terciptanya sebuah peradaban. Peradaban Islam, baik itu misalnya dari peradaban sejak zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian ya Umayyah, Baghdad, Umayyah, Cordova,
kemudian juga Umayyah di Damaskus, kemudian juga Umayyah di Cordoba atau Abbasiyah di Baghdad maupun Abbasiyah yang ada di Mesir, itu semua jaya karena penulis sebetulnya. Jadi mereka memiliki kontribusi utama dalam membuat pencerahan dalam peradaban. Nah, korelasinya apa dengan Saksiatul Muslim ya? Ini ada 3 di sini. Yang pertama adalah Musa Kaful Fikri, intelek gitu kan ya. Kemudian Qawiyul Jism, dan terakhir Nafiun li ghairihi. Ini kenapa Qawiyul Jismi fisik yang kokoh, yang kuat itu menjadi salah satu indikator seorang penulis bisa mencerahkan dalam tulisannya. Ya. Teman-teman di sini mungkin pernah menyimak apa yang dikatakan oleh Mbak Intan Safitri gitu kan ya. Mbak Ija Janah, Mbak Ija gitu kan, bahwa dia menulis untuk writing for healing. Menulis untuk menyehatkan, untuk mengobati gitu kan ya. Maksud di sini adalah mengobati jiwa-jiwa yang memang kadang-kadang sedang secara psikis, psikologis juga itu sedang tidak sehat gitu kan, atau dalam hal ini ada tidak kuat. Penulis memang seperti itu, dia dalam kondisi apapun kuat di sini bukanlah kuat secara fisik ya. Artinya bukan kalau dia sakit dia dianggap tidak kuat, dia sedang tepar dia dianggap tidak bisa nulis gitu kan ya. Sebab faktanya ada sebagian dari kita misalnya yang kemampuan menulisnya bisa terasah dengan luar biasa ketika ya dalam keadaan sakit gitu kan. Karena dia sedang writing for healing ya, menulis untuk mengobati, menyehatkan. Atau misalnya di antara kita yang sekarang di generasi milenial ya yang nulis di HP gitu kan ya, itu mereka lebih nyantai nulis misalnya sambil rebahan gitu kan ya, sambil goleran gitu kan, itu juga bisa seperti itu. Nah, terakhir di situ Nafiun li ghairihi. Ya, ini bagian dari bagaimana ya berikan manfaat kepada orang lain lewat pencerahan dalam tulisan-tulisannya. Gitu. Itu penafsiran saya tentang pilar yang pertama ya, penulisan. Lanjut Sadli. Kemudian yang kedua sebagai organisatoris, saya memaknainya keorganisasiannya. Anggota FLP ialah dia yang bisa mengelola waktunya dengan baik. Nah, ini korelasinya dengan harisun ala waktihi. Dia benar-benar bisa memanage waktunya dengan baik. Saya teringat kata-kata dari kembali ya pada Hasan Abanah juga, maupun muwazih dari para asatidz ya, taujih dari ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa dia lebih senang memberikan amanah tugas kepada orang yang memang sibuk, Masya Allah, dibandingkan pada orang-orang yang tidak sibuk. Kenapa? Karena bagi orang yang sibuk, dia itu sudah terbiasa mengelola atau memanage waktunya 24 jam untuk apa. Kalau sedangkan orang yang senantiasa nggak sibuk, bermalas-malasan, dia kemungkinan ketika diberikan amanah atau tugas, dia akan keteteran, kewalahan. Hingga akhirnya bukan hasil yang baik yang didapatkan, malah nanti berefek domino keburukan pada yang lainnya. Maka di sini Sadli luar biasa antum ya, 24 jam itu tugasnya dari wilayah, dari BPP itu kan, bahkan mungkin dari cabang. Ayo we antriannya itu ya, ini mah buat bikin daftar di Zoom gitu kan ya. Itu sibuk Sadli, itu luar biasa. Ini contoh yang baik ya Sadli itu ya, teman-teman. Amin. Amin ya, sebagai organisatorisnya. Karena memang di FLP itu unik ya. Ini maaf ya, ini saya nanti akan ada kaitannya dengan popularitas dan kesombongan juga ya akan dibahasnya. Kenapa saya mengambil pilar dulu dibanding itu? Maksudnya unik itu di FLP itu. Ada orang penulis ya, yang memang dia suka nulis. Ada juga organisatoris yang dia itu lebih suka berorganisasi. Tulisannya nggak bagus, tapi secara organisasi dia bagus. Atau misalnya tulisannya dia bagus, tapi secara organisasi dia tidak terlalu bisa diandalkan gitu. Jadi di sini ada simbiosis mutualisme gitu kan ya. Sebagaimana sepasang suami istri ya yang saling melengkapi gitu. Begitu pula di FLP. Seorang penulis dan seorang organisatoris akan melengkapi ya, sehingga alhamdulillah FLP sampai sekarang usia 23 masih akur jalan langgeng gitu ya, insya Allah sampai akhir hayat.
Nah, yang kedua itu ada multazamul li syuni gitu kan ya. Apa namanya, benar-benar telaten gitu kan ya dalam segala urusan-urusannya seperti itu. Yang ketiga tadi selanjutnya lagi ya. Nah, yang ketiga tentang keislaman, makna keislaman itu bagi saya ketika memaknai pilar yang ini adalah sebagai seorang muslim, anggota FLP ialah dia yang setia menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ini jelas ya, Masya Allah. Kendati misalnya FLP adalah organisasi, bukan organisasi eksklusif ya, dalam arti hanya orang yang seorang muslim yang bisa masuk, bahkan non muslim pun bisa masuk. Tapi dengan keberadaan pilar yang ketiga, pilar keislaman ini, anggota-anggota yang muslim diberi perhatian yang lebih khusus lagi dalam pengembangan keislamannya di FLP gitu. Karena memang tujuan awal berdirinya FLP itu bagaimana seorang penulis itu bisa melahirkan sebuah karya yang bisa mencerahkan masyarakat dengan meniupkan ruh keislaman. Sedangkan sedangkan sastra Islam itu sendiri gitu kan ya. Kemarin kita sudah menyimak dari Kang Abi. Itu bukan berarti yang menulisnya harus muslim kan ya. Seni Islam gitu kan ya. Bukan berarti yang menulisnya harus muslim. Bahkan orang-orang non-muslim pun apabila dia mendalami atau menghayati bagaimana seni atau sastra Islam, karya-karyanya bisa masuk dalam kategori karya Islam gitu kan. Contohnya kalau Kang Abi dulu kemarin itu mengambil contoh yang Masjid Nabawi, di mana pernah dalam satu renovasinya itu arsiteknya bukan Muslim gitu kan ya, tapi arsitek dari kaum Kristen Koptik. Nah, selanjutnya ya, yang tadi itu ada yang salimul akidah sayur ibadah, kemudian itu ya udah jelas teman-teman. Ini di sini di manakah posisi qadirun ala kasbi? Apakah dalam maksud saya di sini ada apalah dalam maksud saya jadi belibet sih. Maksud saya dalam slide ini adalah apakah seorang penulis itu bisa diandalkan menjadi profesi yang menghasilkan atau jadi mata pencaharian gitu, yang membuat seorang bisa mandiri. Kalau pertanyaan ini dilontarkan pada tahun 90, 80, 70, mungkin jawabannya sulit ya teman-teman. Tapi kalau pertanyaan ini dilontarkan pada masa kini gitu, kemungkinan jawabannya adalah bisa ya. Karena sekarang banyak sekali platform-platform kepenulisan yang menawarkan materi misalnya ya, penghasilan dari penulis. Kemudian juga akses untuk menerbitkan buku sekarang itu mudah dibandingkan zaman dulu ya. Di sini sekarang banyak sekali penerbit dari mulai indie, minor sampai mayor gitu kan ya, yang bisa memfasilitasi seorang penulis menerbitkan karyanya dan mendapatkan penghasilan dari karya tersebut. Ini berbeda dengan pengalaman para penulis senior tahun 90-an ke belakang gitu kan ya, di mana mereka itu benar-benar dari segi profesi penulisan itu belum begitu bergengsi. Tapi di sini dengan semakin misalnya melimpahnya platform kepenulisan, organisasi kepenulisan, demikian juga para pembaca yang semakin melimpah gitu kan ya, itu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang penulis atau pegiat literasi. Tantangannya itu adalah bagaimana ia mengelola popularitas ya. Nah, ini popularitas. Kita akan masuk ke sana sekarang, Sadli. Oke, lanjut ya. Popularitas ya. Apa itu popularitas? Perlukah seorang menjadi populer? Ini mungkin di sini saya coba cek ombak dulu nih, teman-teman. Apa itu popularitas? Silakan ada satu orang yang mungkin open mic dulu. Siapa? Popularitas itu apa? Silakan jika ada yang mau bantu jawab, monggo.
Halo, masih di sana semuanya? Terkenal. Terkenal, itu Bunda Novi ya, itu suara Bunda Novi ya. Terkenal, kemudian apa lagi? Ketenaran. Tenar. Tenar, terkenal. Itu ada lagi terkenal dengan prestasi yang meninggikan derajat seseorang dari Mas Ivan. Oke, bagus ya, terkenal. Banyak follower. Tenar. Kenapa? Banyak followers. Banyak followers ya. Untuk istilah sekarang bisa ya. Followersnya banyak. Like, comment, share-nya banyak gitu kan ya. Itu populer gitu kan ya. Untuk kalau ukurannya medsos gitu ya. Nah, banyak subscribe-nya gitu ya Ustadz Muslisiri, Masya Allah benar ya. Kemudian ads-nya mengalir, SEO-nya nomor 1 terus gitu kan ya di Google-nya gitu kan. Tuh bahasanya gitu kan. Ya itu seperti itulah. Amin ya. Ya seperti itulah popularitas ya. Perlukah menjadi seorang yang populer? Saya jawab ini tergantung gimana arahnya gitu. Atau misalnya bahasanya mungkin di kalimatnya gini, salahkah? Salah nggak misalnya seorang menjadi populer? Nggak salah. Menjadi populer itu nggak salah. Seorang bisa menjadi populer, seseorang bisa memilih untuk menjadi populer, atau misalnya seseorang bisa juga memilih untuk tidak populer. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa mengatasi pilihan kita sendiri, begitu ada semesta yang ikut campur tangan, gitu kan ya. Bisa itu dari manusia, ataupun dalam hati ini adalah hablum minannasnya, hubungan kemanusiaannya, ketika orang-orang misalnya ikut campur tangan menjadikan kita untuk populer, gitu kan ya, padahal kita tidak menghendakinya, ataupun saya campur tangan dari yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah hablum minallah. Bagaimana misalnya Allah bisa menentukan seseorang untuk menjadi populer atau tidak, gitu kan ya. Dengan berbagai alasan ataupun tujuannya yang nanti insya Allah akan saya sedikit sampaikan di sini. Ya, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, ini ada 5 ya. Mungkin banyak ya, mungkin bisa lebih dari ini. Bisa lebih dari 5, bisa 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Tapi di sini saya membatasinya untuk 5 hal. Popularitas sebagai takdir, popularitas sebagai ujian, popularitas sebagai musibah, popularitas sebagai bonus, dan terakhir, barangkali menjadi yang penting gitu kan ya untuk kita sebagai penulis ataupun pegiat literasi di Forum Karpena, popularitas sebagai pintu dakwah. Apa itu popularitas sebagai takdir? Kita lihat sedikit penjelasannya. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sebagian orang di antara manusia sebagai orang-orang yang populer atau dikenal oleh banyak orang. Kalau orang-orang berjumpa dengannya, maka mereka menjadi antusias. Katakanlah misalnya untuk bersalaman atau untuk berfoto. Bahkan sebagian ada yang mengidolakan. Jadi takdir di sini adalah Allah akan menakdirkan orang-orang di antara manusia, baik itu muslim maupun non-muslim ya, sebagai orang-orang yang populer. Ini sebagai sebuah kehendak dari Allah. Sebagai usaha atau misalnya caranya gitu kan ya, untuk menyeimbangkan kehidupan. Seperti yang saya tadi sampaikan, orang itu bisa populer atau tidak populer. Ya. Bisa muslim, bisa non-muslim gitu kan ya. Bisa menjadi populer seperti itu. Dan ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari takdir adalah ikhtiar gitu kan ya. Lawan dari takdir itu adalah ikhtiar kita. Bahwa manusia mengusahakan dirinya untuk menjadi populer atau dikenal oleh banyak orang. Ada juga misalnya orang yang berikhtiar mengusahakan dirinya untuk tidak populer dan tidak dikenal banyak orang. Ini misalnya kita di sini kenal dengan Uwais Al-Qarni gitu kan ya.
yang dengan istilah yang puitisnya itu adalah dia tak dikenal di dunia tapi dikenal di langit gitu kan. Atau misalnya dalam konteks kepenulisan gitu kan ya, kita misalnya mengenal beberapa penulis-penulis yang luar biasa. Contoh aja penulis kecil, bukan penulis kecil ya, buku yang kecil tapi penulisnya sangat terkenal. Buku apa? Buku Iqra. Ya, buku Iqra yang dibuat oleh Ustadz Umam Asad. Ya, itu bukunya kecil tapi Allah mentakdirkan beliau menjadi terkenal gitu kan ya. Padahal mungkin beliau sendiri tidak menghendaki itu, walahu alam. Tapi dengan adanya foto di belakang gitu kan ya, itu walaupun saya foto itu untuk menunjukkan keaslian buku Iqra gitu kan ya, orang-orang menjadi penasaran dan juga membuat beliau terpopuler, masya Allah. Itu adalah takdir contohnya. Kemudian yang kedua, popularitas sebagai ujian. Nah ini, kalau misalnya seorang berusaha untuk menjadi populer, dia akan ketemu dengan yang namanya ujian. Ya. Orang yang semakin populer, tapi semakin mabuk dengan pujian dan histeria orang terhadap dirinya, maka semakin berat baginya untuk lulus dari ujian ini. Sedangkan orang yang akan selamat dari ujian ini adalah orang yang senantiasa menyadari bahwa ada tanggung jawab besar di balik popularitasnya, sehingga ia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ujian yang sering dialami oleh penulis, khususnya dewasa ini, terutama dia yang sangat dekat dengan medsos gitu kan. Bagaimana misalnya ia harus penulis, tapi tulisannya itu harus sesuai dengan keinginan para followernya gitu kan ya, orang yang subscribe-nya atau orang yang mengidolakan dirinya. Maka begitu misalnya dia bersuara tentang sesuatu hal yang tidak sependapat dengan apa yang di pola pikir atau di benak pembacanya, orang-orang yang membaca itu akan protes dan tidak sepaham lagi dengan dirinya. Akhirnya apa? Akhirnya demi misalnya menyenangkan para pembacanya, dan demi misalnya dia tetap menikmati pujian-pujian dan histeria dari para pembacanya, akhirnya dia misalnya menggadaikan idealismenya gitu kan ya. Dia mempertaruhkan segala halnya, bahkan mengorbankan hal-hal yang selama ini mungkin dekat dengan dirinya, hingga akhirnya dia terus terjerumus dan terjebak dalam ujian yang nantinya akan masuk ke dalam popularitas sebagai musibah. Silakan dibuka, Sadli. Nah ini ya, begitu misalnya seorang terjerumus dan jatuh dalam ujian tadi, ia akan tiba pada musibah. Saya di sini bahasanya mengambil musibah ya, alih-alih untuk memakai istilah bencana dan lain sebagainya. Dengan harapan misalnya musibah itu ya adalah perasa yang senantiasa dipilih apabila kejadian itu menimpa seorang muslim. Ya, entah itu karena kejadiannya memang berkaitan dengan dirinya, atau misalnya ini sebagai tulah dari orang lain. Intinya dia dalam bahasa Sunda ya, jadi bahasa Sunda, ketempuhan gitu kan ya, atau kena imbasnya, kena dampaknya dari kelakuan orang lain. Jadi saya memilih istilah musibah aja dibandingkan bencana ataupun azab gitu kan ya. Nanti bisa jadi dosia ya, menangis gitu. Nah, sebagai musibah, itu menjadi populer itu tidak ringan, teman-teman. Menjadi populer itu tidak ringan. Semakin kita populer, semakin perilaku kita harus senantiasa terjaga. Bukan untuk jaim gitu kan ya, tapi semata-mata agar keburukan tidak menjadi contoh orang lain gitu. Di sini Imam Al-Ghazali pernah berkata, yang tercela adalah apabila seorang mencari ketenaran. Namun jika ia tenar karena karunia Allah tanpa ia cari-cari, maka itu tidaklah tercela. Jadi ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga gitu kan ya. Dia mencari-cari ketenaran dengan membuat viral sesuatu, bikin kontroversi, bikin jadi pembicaraan orang, tapi citra yang dia terima dari orang-orang itu ada citra yang buruk, yang jelek dan sebagainya gitu kan ya. Dia populer, tapi populer bukan karena kebaikannya. Dia populer bukan karena akhlaknya. Dia populer bukan karena tulisan-tulisannya yang mencerahkan. Tapi dia populer
karena kontroversi yang senantiasa mengikutinya. Dia populer karena senantiasa misalnya kesalahan-kesalahannya terus diekspos. Itulah musibah gitu kan. Itulah sesuatu yang harus kita hindari sebagai seorang penulis gitu kan. Apalagi penulis yang bergabung di forum lingkar pena gitu kan. Kita berusaha untuk menjaga izzah, ya, menjaga harga diri kita sebagai seorang muslim dan juga menjaga harga diri organisasi kita di FLT gitu kan ya. Bagaimana karya-karya yang kita hasilkan? Ada karya-karya memang selamat. Selamat di sini bukan sekadar selamat dari celaan netizen, teman-teman. Bukan sekadar bukan sekadar selamat dari kritikan para kritikus. Tapi selamat di sini adalah, kalau perhatikan, selamat di sini adalah bagaimana misalnya tulisan-tulisan kita sebagaimana salah satu arti dari Islam, assalam. Ya. Aslim taslam. Masuklah dengan selamat. Gitu. Jadi agar kita tidak terkena musibah, kita harus bisa berikhtiar menjadi penulis yang selamat. Yaitu selamat tidak sekadar dari manusia, tapi selamat benar-benar sesuai dengan salah satu definisi Islam itu sendiri. Islam sebagai agama yang selamat. Islam sebagai agama yang selamat, agama yang memberikan kedamaian, agama yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Sadli, popularitas sebagai bonus ya. Ini bonus. Nah, bagi tadi kan ada kata-kata Imam Al-Ghazali gitu kan. Namun dalam kalimat itu namun apabila ia tidak mencari-cari ketenaran gitu kan ya, itu adalah karunia dari Allah. Maka ini adalah bonusnya gitu. Bonus bagi seorang penulis yang ikhlas. Seorang penulis yang mukhlis, sin. Ustaz mukhlisin gitu kan ya. Seorang penulis yang mukhlis, seorang penulis yang ikhlas, dia akan senantiasa diberikan bonus, hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak mencari popularitas tapi kemudian Allah mentakdirkan dia untuk populer gitu kan ya. Itu adalah bonus bagi dia. Misalnya katakanlah Bunda Nopi misalnya tidak ingin populer, tidak ingin misalnya jenjangnya andal misalnya, tapi kemudian itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bonus untuk Bunda Nopi. Untuk senantiasa menjaga semangat daya tulis, daya dorong tulisannya untuk terus berbuat dalam koridor kebaikan. Itu adalah bonus untuk senantiasa supaya kita mawas diri, supaya kita tetap menjaga gitu kan. Sebab di sini Allah tidak pernah mengabaikan ikhtiar makhluknya. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Apabila seorang telah mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai suatu tujuan, dan kemudian dia terkenal setelah itu, maka popularitas tersebut menjadi bonus bagi dirinya. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah popularitas sebagai tujuan atau pintu dakwah. Itu. Nah, ini agak panjang gitu kan ya. Satu yang perlu kita tekankan sebagai seorang penulis, khususnya penulis-penulis di forum lingkar pena adalah kita tidak perlu mencari-cari ketenaran. Namun jika Allah mentakdirkan kita terkenal, gunakanlah itu sebagai sarana untuk berdakwah. Dengan terkenalnya teman-teman, maka teman-teman memiliki banyak pengikut. Dengan terkenalnya teman-teman, teman-teman akan memiliki banyak followers. Maka itulah misalnya para penerbit, sekarang kalau ada seorang yang mau menerbitkan karya, ditanya dulu kan, followermu berapa? Pengikutmu berapa? Ya, subscribe-mu berapa? Gitu kan ya. Kenapa? Karena mereka, para penerbit itu mencari pasar gitu kan ya, dari si penulis itu. Tapi kita sebagai seorang penulis di forum lingkar pena tidak berhenti sampai situ saja. Tidak berhenti misalnya sampai pertanyaan followermu berapa? 100.000 gitu. Tidak berhenti sampai situ, tapi kita lanjutkan pertanyaannya. Dengan 100.000 itu apa yang akan Anda lakukan? Kami ingin berdakwah dengan follower berjumlah 100.000 itu. Sebagaimana Sayyid Qutb itu kan pernah berkata gitu kan.
kata-kata itu hanya menembak satu peluru gitu kan. Tapi tulisan itu bisa menembak banyak berbagai arah gitu kan. Itu mungkin teman-teman di sini bisa lebih detail gitu kalimat saya tutup, tapi maksudnya seperti itu ya. Dengan tulisan kita bisa lebih menyebarkan gagasan-gagasan, menyebarkan ide-ide, termasuk juga menyebarkan dakwah kepada siapapun lewat tulisan-tulisan itu. Maka di sini ketika kita misalnya sudah mengazamkan diri apabila Allah mentakdirkan ketenaran itu dalam bentuk popularitas itu, kita harus bisa terus menata ya. Nah itu Ustadz Mukhlisin, satu peluru bisa menembus satu kepala gitu kan, tapi tulisan itu bisa menembus banyak kepala gitu. Ya kita bisa menata itu sebagai bagian untuk medium dakwah teman-teman. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dapat memberikan suri teladan yang baik dalam Islam, lalu suri teladan tersebut dapat diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat untuknya pahala sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mereka peroleh. Teman-teman perhatikan di sini ya, apabila saya teladan itu, suri teladan itu adalah dalam bentuk tulisan yang mencerahkan, kemudian di-share oleh 100, 100.000, bahkan puluhan ribu orang gitu kan. Maka tulisan yang bermanfaat dan mencerahkan itu akan dicatat sebagai pahala sebanyak yang diperoleh oleh orang-orang yang nge-share tulisan teman-teman, dengan tanpa mengurangi pahala yang sudah teman-teman peroleh sebelumnya sebagai misalnya penulis orisinal dari tulisan-tulisan tersebut. Masya Allah kan. Dan sebaliknya teman-teman, barang siapa memberikan suri teladan yang buruk dalam Islam, lalu suri teladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan tercatat bagaimana dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah teman-teman. Apabila kita misalnya dalam keadaan khilaf atau dalam lemah imannya, kemudian menulis sebuah tulisan yang antah berantah, bahkan misalnya buruk dalam kacamata Islam, kemudian ternyata ada yang nge-share dan mengamini keburukan itu, kemudian mereka juga misalnya melakukan apa-apa yang dituliskan di sana tentang keburukan-keburukannya, nauzubillah. Nauzubillah, bagaimana misalnya dosa-dosa itu juga berhimpun kepada diri kita yang sudah lemah ini. Bahkan tidak dengan tanpa didiskon dosa-dosa kita itu, malah ditumbuk-tumbuk gitu. Mengerikan kan teman-teman. Maka seperti inilah misalnya posisi kita sebagai seorang penulis. Suri teladan yang baik, tulisan-tulisan yang baik, yang mencerahkan. Seperti itu. Lalu apabila misalnya popularitas seperti itu, apakah masih layak bagi seorang penulis, bagi kita atau pegiat literasi untuk sombong? Tadi bisa dilihat tentang sombongnya. Ya, tidak boleh teman-teman ya. Sifat sombong itu sifat yang harus dijauhi oleh seorang penulis. Ketika kita sudah mengetahui tentang popularitas, plus minus dari popularitas sebagai ujian, sebagai musibah, sebagai bonus, sebagai takdir, ataupun sebagai pintu dakwah, sebagai seorang penulis di FLP kita maka tidak selayaknya untuk jadi menyombongkan diri. Tidak selayaknya menyombongkan diri atas kinerja kita. Ya, karena apa yang kita lakukan ini tidak bisa lepas dari campur tangan semesta gitu kan ya. Baik dari manusia-manusia lainnya maupun dari Allah Subhanahu wa taala terutama gitu kan. Maka kebalikan dari sombong adalah kita perbanyak bersyukur, teman-teman. Salah satu kunci ataupun cara bersyukur adalah terus menulis. Yaitu bagi seorang penulis, ungkapan tertinggi rasa syukur kita adalah dengan menulis, terus menulis. Kenapa? Karena seorang itu tidak bisa dikatakan sebagai seorang penulis apabila ia tidak menulis. Seperti itu. Sedikit lagi Sadli. Nah, ini Al-Ghazali, kembali pada Al-Ghazali, itu pernah berkata tentang sombong.
Ini kenapa saya ambilnya Al-Ghazali ya. Tadi kan yang awal-awal Hasan al-Banna, kemudian Syarh Al-Ghazali, karena Al-Ghazali itu lekat dengan tazkiyatun nafs. Usaha-usaha atau proses-proses penyucian dirinya. Ini popularitas dan sombong itu adalah salah satu sombong gitu kan, adalah salah satu penyakit hati. Dan untuk membersihkan penyakit hati itu adalah kita harus senantiasa tazkiyatun nafs. Maka saya mencoba menjelaskan dalam referensi-referensi dari Al-Ghazali. Sombong atau arogan, teman-teman, dalam bahasa agama disebut takabur. Menurut Imam Al-Ghazali, sombong adalah sifat seorang yang memandang orang lain hina. Hanya dia yang mulia dan mempunyai kebesaran. Karena itu, sifat sombong pada manusia merupakan suatu sifat tercela yang harus dihindari. Dalam pergaulan manusia sehari-hari, sombong atau takabur sering menggejala. Penyakit ini terkadang tidak disadari oleh orang yang bersangkutan. Karena kelebihan yang dimiliki seperti jabatan, kedudukan yang tinggi, atau karena kekayaan yang melimpah, bahkan karena penampilan yang menarik, cantik, tampan, dan lain sebagainya. Sombong adalah penyakit hati yang memang tidak bisa terdeteksi, tapi bisa kita rasakan sebetulnya. Misalnya ketika kita mulai angkuh, seperti yang tadi ya, merendahkan orang lain, merasa sudah menjadi penulis terkenal bestseller dengan jutaan kopi gitu kan, atau menjadi penulis dengan ratusan ribu subscriber gitu kan ya, dengan menjadi seorang penulis yang misalnya memiliki grup kepenulisan luar biasa, itu adalah kesombongan misalnya kalau kita menjauhkan hal tersebut, karena itu adalah tanda ya. Itu sesuatu yang nantinya akan hilang apabila Allah langsung menyambut. Maka kita sebagai seorang penulis, apabila kita Allah SWT telah mengkabarkan kepopuleran untuk kita, populer dari buku yang bestseller, populer dengan jumlah followers, subscriber yang banyak, kita harus nantiasa bisa menjaga dan menata hati agar tidak terjerumus dalam kesombongan seperti itu. Contoh sombongnya dalam dunia kepenulisan seperti apa? Di slide selanjutnya ini ada. Nah, ini globalnya ya teman-teman. Globalnya. Saya tidak mengambil contoh di lapangan karena itu khawatir aib juga gitu kan. Tapi globalnya seperti ini. Kesombongan tidak hanya terjadi pada orang yang memiliki jabatan, harta, dan kecantikan yang tadi saya singgung ya. Tapi dapat pula terjadi di kalangan penulis atau pegiat literasi. Perhatikan teman-teman. Contohnya misalnya novelis yang sombong bisa menganggap enteng tulisan seorang cerpenis hanya karena mungkin kalau menjadi novelis itu tulisannya lebih tebal gitu kan ya, lebih banyak dibandingkan seorang cerpenis. Atau demikian pula misalnya seorang cerpenis yang arogan bisa memandang penyair sebagai seorang yang mengetahui hanya isinya saja, hanya mungkin karena orang-orang penyair tulisannya satu halaman. Begitupun misalnya seorang penyair bisa menjadi angkuh ketika ia memandang seorang novelis sebagai orang yang boros menghamburkan kata saja. Itu adalah rasa-rasa bibit dari kesombongan yang harus kita cabut dalam hati kita sebelum menjadi benalu. Kita tidak sebagai kalau misalnya kita seorang novelis ya, kita harus tetap rendah hati dan tidak merasa para cerpenis, penyair itu orang-orang yang rendah. Apabila kita menjadi seorang cerpenis, kita harus bisa menjaga hati dengan tidak memandang novelis, penyair, orang-orang yang rendah. Demikian pula apabila kita memilih jalan menjadi seorang penyair, membuat banyak sekali puisi gitu kan ya, kita tidak boleh merasa lebih baik dibandingkan para novelis dan cerpenis. Karena ketika kita sudah mulai merasa gitu kan, maka tidak ubahnya kita misalnya sedang meniti jalan yang sebagaimana dulu ditempuh oleh iblis gitu kan ya. Karena ia merasa lebih baik dibandingkan Adam yang diciptakan oleh tanah. Ia merasa lebih baik karena yang diciptakan oleh Allah. Si kata merasa gitu kan ya. Dalam konteks sombong itu sangat sensitif gitu kan. Terakhir ini Sadli. Nah, ini gejala-gejala kesombongan itu ya. Ini terkadang dimulai dengan enggannya.
nggak mau gitu kan ya, seseorang itu mengevaluasi diri karena merasa benar. Ini contoh misalnya saya teringat kemarin waktu parade gagasan Mbak Sinta gitu kan ya. Dia mengatakan sebagai seorang penulis kita harus berani dan siap untuk dikritik gitu. Nah apabila misalnya kita nggak siap dikritik, nggak menerima kritikan gitu kan ya, saya khawatir gejala-gejala kesombongan itu mulai tampak jenderal. Hati-hati itu. Hati-hati kalau kita sudah tidak mau menerima saran dari teman-teman yang lain karena merasa benar sendiri. Itu hati-hati itu. Khawatir misalnya kesombongan itu mulai menyusup dalam diri. Bila tumbuh di dalam diri sebuah perasaan yang selalu benar dan tidak pernah merasa salah, maka tindakan berikutnya adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Nauzubillah. Ketika seorang tidak mau menerima kritikan orang lain gitu kan, dia akan menyalahkan orang lain itu nggak tahu. Ya, dia akan menyalahkan orang lain itu nggak punya ilmunya gitu kan. Dia akan menyalahkan orang lain tidak sepantar dan selevel untuk mengkritik dirinya. Gitu. Itu hati-hati itu. Jangan sampai ada gejala-gejala seperti itu. Karena seperti yang tadi dikatakan ya, kesombongan itu adalah penyakit hati yang kadang-kadang nggak bisa kita deteksi. Tahu-tahu misalnya udah gede gitu kan kayak tumor, nauzubillah. Tahu-tahu dia sudah benar-benar menggerogoti diri kita sehingga kita tidak bisa lepas dari itu. Dan ini untuk muhasabah terakhir, Sadli, bagaimana misalnya pentingnya bermuhasabah supaya kita tidak sombong gitu kan ya. Karena ini terakhir ini ya, karena evaluasi diri itu diperlukan teman-teman untuk mencoba agar kekeliruan di masa lalu dalam hari ini kesombongan itu nggak terulang lagi. Muhasabah terus, ngaca terus, bercermin terus, menanyakan terus pada diri kita sendiri, apakah kita tidak sombong? Apakah kita bisa tetap tawadu? Apakah kita tetap rendah hati? Karena itu menjadi evaluasi buat diri kita ya. Muhasabah terhadap diri adalah bentuk usaha terbaik untuk memperbaiki dan mengembangkan diri. Jika sombong itu mulai dari hal yang kecil, perasaan yang melebihi orang lain dan menganggap selain dirinya tidak ada apa-apa ya. Hati-hati teman-teman. Pertanda sifat sombong itu telah menggerogoti diri. Sedangkan Rasulullah SAW itu mengatakan tidak akan masuk surga seorang di dalam hatinya ada sifat takabur. Oh sebesar biji zarah. Ini menunjukkan bahwa sombong itu walaupun kecil itu bisa mencegah seorang untuk masuk surga gitu kan, apalagi besar. Makanya di sini kita harus terus mengevaluasi di screening gitu kan terhadap diri kita sendiri. Terus muhasabah seperti itu. Masya Allah sudah 8:30 juga ya, Sadli ya. Kira-kira seperti itu teman-teman tentang camilan keislaman, popularitas dalam Islam ya. Dari saya cukup dulu. Kembali ke Sandi selaku moderator. Enggak. Barakallah, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi nampaknya teman-teman menikmati ya dari obrolan bukan obrolan, dari penyampaian dari Kang Hadi mengenai popularitas. Mungkin kita bakalan buka sesi tanya jawab habis ini untuk 2 atau 3 penanya saja. Jadi kita sharing atau diskusi. Tapi sebelum ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya kasih satu pertanyaan dulu ya Kang Hadi ya. Tadi mengenai popularitas itu bisa menjadi takdir, bisa pula ujian, musibah, bonus, dan bisa jadi media dakwah. Itu sebenarnya itu pilihan kita sendiri atau gimana Kang untuk popularitas itu? Untuk kita arahkan ke arah mana atau emang punya porsinya masing-masing, porsinya sebagai ujian kah, porsinya sebagai bonus atau seperti apa Kang? Iya. Terima kasih pertanyaan Sadli. Manusia itu ada hal-hal yang memang merupakan kehendak absolut dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula hal-hal yang Allah berikan kesempatan pada kita untuk mengubahnya. Salah satunya adalah popularitas itu. Popularitas itu merupakan bagian dari urusan kita di dunia. Selain misalnya urusan kita di akhirat nanti.
Maka Allah Subhanahu wa taala tentang popularitas ini bisa dikatakan ya kita memiliki ikhtiarnya juga, haknya juga untuk menentukan mau jadi populer atau tidak. Kemudian maukah memaknakan segala sesuatu yang terjadi ketika kita masuk dalam pintu popularitas itu sebagai ujiankah, sebagai takdirkah, sebagai bonuskah? Itu adalah pengalaman-pengalaman pribadi kita yang kemudian dieksplorasikan jadi sebuah muhasabah dan cerminan. Jadi kalau ini kan berbicara ya kehendak Allah juga ya, qada dan qadar gitu kan ya, Allah Subhanahu wa taala. Untuk popularitas juga kita bisa, karena dari awal saya sudah mengatakan gitu kan ya, kita itu bisa memilih untuk menjadi populer atau tidak gitu kan ya. Kita mau memilih jalan tersebut atau memilih jalan yang lain. Mau memilih jalan untuk populer, mau memilih jalan untuk tidak populer. Sebab seperti itu ya. Kadang-kadang kita memang bingung ya. Mau jadi populer atau enggak gitu. Tapi begitu kita mengetahui bahwa jalan untuk populer adalah pilihan kita, situ kita mudah-mudahan bisa tercerahkan. Ya baiklah, saya menjadi populer, tapi misalnya tetap nanti menjaga diri agar kepopularitas itu tidak menjerumuskan aku atau saya ke dalam musibah. Atau misalnya, ya udah gak jadi populer, tetap menjadi akhtia aja. Akhtia tahu kan, orang-orang yang tersembunyi, orang-orang yang tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Itu adalah pilihan. Sebagai pilihannya Uwais Al-Qarni. Seperti itu, Sarli. Siap. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, kalau tidak nanti saya bertanya lagi nih. Soalnya dari beberapa materi yang disampaikan sama Kang Hadi ini, saya punya beberapa stok pertanyaan ternyata, teman-teman. Jadi mungkin saya persilakan dulu untuk teman-teman jika pengen bertanya atau diskusi dengan Kang Hadi. Monggo, saya persilakan langsung aktifkan aja mikrofonnya untuk bertanya. Oke, ini ada yang bertanya di kolom chat, Kang. Dari Mbak Ami. Ketika kami membranding diri, apa itu artinya kita memilih untuk populer? Nah, sebuah pertanyaan yang lumayan menarik untuk kita ulas. Silakan, Kang. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Ami, gitu. Mbak Ami Risolehah. Salah satu partner saya juga dalam menulis buku Syariah Khalifah. Ya. Wah, itu insya Allah on progress juga itu. Nah, teman-teman, apakah ketika kita membranding diri itu menjadi pilihan untuk populer? Apabila Mbak Ami merasakan itu sebagai pilihan untuk populer, ya berarti itu adalah jawaban untuk Mbak Ami itu kan. Kenapa? Karena saya tidak bisa, bahkan kita semua gitu kan ya, tidak bisa untuk selalu menilai pilihan orang lain. Apa yang saya jelaskan tadi juga sebetulnya itu bagian dari muhasabah, Sarli, ya. Mbak Ami juga ya. Bagaimana saya menulis tentang popularitas sebagai begini, dan begini, itulah yang sedang saya rasakan. Pengalaman pribadi ataupun misalnya pengamatan terhadap apa yang dilakukan. Tapi kita tidak bisa menilai. Kalau misalnya tadi Mbak Ami merasa membranding diri itu sebagai pilihan untuk populer ya tidak mengapa gitu. Atau misalnya usaha membranding diri itu karena ada tujuan-tujuan tertentu, ya misalnya ingin kita capai, dan tidak bisa kita capai kecuali dengan cara menjadi populer, ya itu tidak mengapa gitu kan. Itu artinya kita memilih untuk populer, bahasa seperti itu. Itu Mbak Ami. Karena memang kan sekarang proses untuk membranding diri itu kan ya, kadang-kadang tipis, bias bahkan ya, gak cuma tipis, bias bisa dengan pencitraan gitu kan ya. Kalau membranding itu menurut saya bahasanya positif gitu kan. Jadi teman-teman yang marketing, kemudian juga yang itu ya pemasaran sebagainya, itu membranding itu bagus ya. Tapi ketika kita bicara tentang pencitraan misalnya gitu kan ya, kadang-kadang sekarang bahasa pencitraan itu ketika dilontarkan ucapan pencitraan itu nadanya itu bukan nada positif lagi ya, tapi ada negatif, sinis, entah kenapa gitu kan ya. Entah mungkin gara-gara walau alam ya, proses pemilihan ya pilkada, pilpres dan sebagainya gitu, sehingga membuat kata pencitraan itu jadi jelek misalnya ya.
ya dibandingkan kata pencitraan, branding itu lebih positif. Jadi kalau misalnya Mbak Ami membranding diri, artinya memilih untuk populer, ya itu boleh, silakan gitu ya, selama itu ada kebermanfaatan di sananya, kebermanfaatan untuk diri sendiri, Mbak Ami, kebermanfaatan untuk orang lain misalnya, juga bermanfaatan untuk lingkungan, branding seperti itu. Ya, ada Ya. lagi? Ini Kang, tadi kan mumpung bahas tentang branding nih, ini ada pertanyaan yang sebenarnya berkaitan dengan branding ini. Terutama zaman sekarang ini kan udah masuk era 4.0 ya, era digital yang semuanya sudah serba mudah, tinggal semua ada dalam genggaman. Nah, satu pertanyaan ini terutama ketika sudah muncul beberapa platform digital ya. Nah, kira-kira gimana sih caranya kita untuk tetap menjaga niat yang lurus saat menulis, Kang? Ini pertanyaan dari Mbak Ika, tapi saya kasih opening yang berkelanjutan dari pertanyaan sebelumnya gitu. Nah, karena saat ini banyak orang yang ingin meraih popularitas melalui proses menulis ini, Kang. Gimana cara agar menjaga niat yang lurus itu tadi? Cara menjaga hati gitu kan ya. Heeh. Jadi saya jadi ingat judul lagunya Yopie dan Nuno gitu kan ya. Menjaga hati. Malah Ya, ingat Aagim, Kang. Jagalah hati. Bagaimana menjaga niat supaya kita dalam menulis itu kan ya. Salah satunya adalah dengan bikin halako seperti ini Sadli. Kok bahasanya di halako ya, ini bahasanya bahasa itu lagi. Dengan ada pembinaan seperti ini Sadli gitu kan. Sehingga kita bisa saling mengingatkan diri gitu. Kenapa? Karena seseorang itu akan lebih mudah terjerumus kalau ia berjalan sendiri Sadli. Sedangkan ketika ia bersama-sama dengan orang lain, insya Allah ya, selemah-lemahnya iman kita ataupun dalam menulis itu ya, akan selalu ada yang mengingatkan. Makanya saya senantiasa mengajak atau bisa mengingatkan gitu kan. Dalam hal apapun kita minimal jangan sendirian, ada 2, 3, 4, bahkan banyak orang gitu kan. Karena semakin banyak orang itu, semakin banyak pula yang akan mengingatkan kita. Kalau kita menulis di platform, kemudian kita misalnya tergoda untuk menulis sesuatu yang melampaui batas-batas kita sebagai seorang penulis muslim gitu kan ya. Begitu ada yang mengingatkan di komunitas kita di situ, di FLP, di organisasi gitu kan ya, maka kita akan segera bisa menarik diri itu. Dibandingkan misalnya kita bergerak sendiri, kemudian terus menikmati hal tersebut, tidak ada yang mengingatkan, akhirnya terus jatuh terjerumus dan semakin susah untuk diingatkan. Kadang-kadang kalau sendiri misalnya bisa diingatkan ya, tapi prosesnya itu kadang-kadang lebih sedih dan lebih pedih. Misalnya dengan muncul kontroversi, plagiat, penjiplakan, atau apapun gitu ya, yang membuat dia menjadi ada tekanan batin gitu. Maka menjaga niat yang terpenting, baik untuk Mbak Sadli atau kok jadi Mbak Sadli, Mas Sadli ataupun Mbak Ika gitu, adalah terus menjaga komunikasi dengan teman-teman sesama penulis di pembinaan seperti ini, di cabangnya, ataupun ya di mana gitu kan, yang membuat kita itu senantiasa terjaga niatnya tersebut. Seperti itu, kalau menurut saya ya. Siap. Jadi jangan pernah merasa benar sendiri ya, tapi kita harus bisa mengetahui juga bagaimana kebenaran kelompok, lebih-lebih bagaimana kebenaran dalam Islam. Karena pendapat sendiri itu kadang-kadang ya subjektif, tapi kalau sudah menjadi pendapat bersama itu ada pendapat objektif insya Allah. Siap. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya, Kang. Mungkin ada lagi nih, saya masih ngasih pertanyaan, kayaknya obrolan kita semakin malam semakin seru, atau entah cuma perasaan saya saja. Silakan jika ada yang teman-teman yang ingin bertanya, atau saya hitung mundur untuk pertanyaannya. Kalau Di belum sini ada ada yang 16 bertanya. ya. 16 orang, masa hanya beberapa orang yang bertanya gitu kan.
Iya, itu ada Mas Ipan, Mbak Ratna, gitu kan. Mas Cikin juga ada tuh, Mbak Dai dan lain-lain gitu kan ya, Ustadz Muhlisin. Mungkin di sini makalah Ustadz Muhlisin ya, itu saya masih terbius dengan kultumnya waktu di Malang ya, tentang ukhuwah itu, Masya Allah. Jadi tema untuk kabinet di Jatibeda itu luar biasa. Nah, berarti Ustadz Mulisin udah populer itu berarti ya Kang? Ya, alhamdulillah populer. Entah itu karena kehendak Ustadz Muhlisin sendiri atau mungkin dia tidak menyadari itu. Secara tidak sadar ternyata beliau sudah populer gitu ya. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Kang ya. Karena Boleh. kayaknya dari teman-teman masih belum ada yang bertanya. Oh, ternyata muncul pertanyaan dari Mas Ivan. Nah, ini bagaimana mengendalikan diri menghadapi komentar netizen dinilai kadang senang, kadang tidak. Jadi ada yang pro, ada yang kontra gitu ya, Kang. Pertanyaan dari Kang Ivan menghadapi komentar netizen yang kadang lebih pedas dari ayam geprek level 20 ya. Bagaimana mengendalikan diri menghadapi komentar netizen yang pro dan kontra? Mas Ipan yang baik hati, terima kasih pertanyaannya. Emang gue pikirin. Iya, iya. Bisa sih, tapi nggak gitu juga kali. Gitu. Mas Ipan ya, sudah menjadi sebuah sunatullah gitu kan ya. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk selalu suka dengan apa yang kita tulis. Ya, Mas Ipan. Sudah menjadi sunatullah itu. Kita tidak memiliki kuasa gitu. Kita bukan avatar gitu kan ya. Yang bisa mengendalikan air, api gitu kan ya. Angin, udara, tanah. Kita bukan kita tidak bisa mengendalikan orang untuk berpendapat seperti kita. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk bisa mawas diri dan menjaga supaya apa yang kita tulis ini tidak menjadikan kontroversi di kalangan orang-orang. Jadi bagaimana cara mengendalikan dirinya, Mas Ipan? Tadi, dimulai dari diri kita. Dari apa yang akan kita tulis. Apa yang akan kita rancang dalam outline tersebut. Apa yang akan kita buat dan bagaimana gagasan itu keluar menjadi sebuah tulisan. Dimulai dari situ. Ya. Kita harus senantiasa misalnya husnuzan, berbaik sangka gitu kan. Supaya yang kita tulis ini benar-benar bermanfaat, mencerahkan. Walaupun misalnya orang-orang tidak suka, tapi kalau kita sudah ikhtiar seperti itu, ya udah, baru di sini jawaban dari Mbak Hada Aisyah itu muncul. Ikhlasin aja Wallace, ya sudahlah gitu kan. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau dari awalan, kita harus bisa mulai dari diri sendiri gitu. Seperti itu Mas Ipan. Karena untuk kontroversi, ya pro kontra, setuju atau enggak judul tulisan kita, ya itu setiap orang bisa berpendapat ya. Tapi bukan berarti saya seperti seolah-olah mengatakan seperti yang dikatakan siapa ya? Yang itu pengarang sudah mati tanya. Ada yang tahu di sini? Masih ingat ya yang pengarang sudah mati yang dari orang Prancis itu ya? Yang bisa apa sih? Ya intinya pengarang sudah mati gitu kan dia itu bilang. Foucault, bukan itu. Bukan. René Foucault kalau tidak salah ya, betul tidak? Waduh, saya kurang tahu kan. Nah, bacaan itu, saya bacaan lokal semua ini. Bukan Ayah Sapardi, Pan. Itu jadi PR juga ya, tetap mengarang sudah mati. Tapi kalau ini maksud saya ya, setiap penulis tetap memiliki tanggung jawab untuk apa yang dia tulis. Walaupun nanti tulisan itu menjadi pro kontra di kalangan pembaca atau netizen. Tapi kita sebagai penulis memang tidak memiliki kendali untuk menjaga orang itu senantiasa sepihak dengan apa yang kita tulis. Kira-kira seperti itu, Mas Ivan. Siap. Nah, ini pertanyaan penutup aja deh, Kang. Kayaknya. Tanya udah terakhir ya. Iya. Tadi ya pertanyaan penutup dari saya. Jadi ini Kang, ngelihat dari kasusnya teman-teman di FLP ini rata-rata kan masih berfokus ke media cetak dan seterusnya. Sedangkan media digital ataupun media sosial itu jika kita bisa manfaatkan itu bisa menunjang popularitas
Dan ini bisa dijadikan sebagai salah satu cara atau salah satu media dakwah. Nah, pendapat atau pandangan Kang Hadi mengenai orang-orang yang masih berpikiran, mohon maaf, belum fokus ke media sosial dan fokus ke media cetak dan seterusnya, itu seperti apa, Kang? Oke, pertanyaannya luar biasa nih. Sadly, dalam sejarah itu ada yang namanya istilahnya Zeitgeist. Ya. Zeitgeist itu mungkin di sini Mbak Ratna lebih apalnya karena dia yang sastra Jerman gitu ya. Zeitgeist itu jiwa zaman gitu kan. Zaman berubah, tapi jiwanya akan tetap. Platform sarana menulis berubah dari media cetak ke menjadi media elektronik atau digital, tapi jiwanya tetap sama, dia menulis gitu kan. Bagi teman-teman yang tetap berpikiran bahwa prestise atau gengsi terbesar dengan sebagai seorang penulis adalah dengan menulis di media cetak, ya tidak apa-apa, itu adalah pilihan dia. Tapi apabila ada orang yang mengatakan bahwa prestise gengsinya itu ada dengan menulis di media digital, itu juga pilihan dia. Dalam hal ini saya tidak bisa berpihak ya saat dia untuk menghukumi atau mengadili kubu media cetak ataupun kubu media digital itu salah satunya lebih baik. Tapi saya ingin bersikap adil gitu kan ya, bahwa sekarang dengan semakin menjamurnya platform digital gitu kan ya, alangkah misalnya sayang sekali kalau tidak bisa kita ikhtiarkan untuk menjadi lahan dakwah di sana gitu kan. Tapi bukan berarti ketika kita sudah masuk di sana kita malah jadi ikut-ikutan. Kalau tidak salah Yusuf Qaradawi itu mengatakan ya talituna walakin yatamayazun gitu kan. Bercampur tapi tidak tidak melebur seperti itu. Jadi kita masuk ke sana itu bukan untuk dipengaruhi, tapi kita memberikan pengaruh, memberikan dampak dalam platform digital. Tapi kalau kita masih belum merasa seperti itu, ya kita sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke platform digital, kita harus terus belajar, mengembang diri supaya tulisan-tulisan kita berisi di kegiatan-kegiatan seperti ini, di pengkaderan dan pembinaan di FLP seperti ini. Ya, sebelum katakanlah go kemana-mana, ya kita harus bisa benar-benar mendapatkan banyak input seperti ini di sini, agar nanti kalau kita sudah di sana kita nggak keteteran, karena ada sebagian dari kita gitu karena dari anggota-anggota FLP dengan modal hanya semangat tinggi gitu kan untuk berdakwah, tapi ilmunya nggak ada, terus masuk ke sana bukan bukan dampak dakwah yang didapatkan, malah terdampak terwarnai oleh mereka, gitu. Bukan mewarnai mereka akhirnya itu, malah kebalik. Maka semangat itu nggak cukup ya teman-teman ya dalam berdakwah lewat tulisan, dakwah bil qalam. Semangat itu nggak cukup, tapi butuh ilmu. Kemudian juga butuh adab. Baru nanti bisa dipraktekkan semuanya. Nah, adab dan ilmu itu bisa teman-teman dapatkan di sini dari proses pengkaderan yang dilakukan oleh FLP wilayah Jawa Timur, dari proses pembinaan-pembinaan yang dilakukan secara berkala oleh teman-teman di pengurus FLP Jawa Timur. Maka jangan lewatkan dan jangan sampai ketinggalan dalam proses menumbuhkan ilmu dan adab itu dalam kepenulisan di sini. Supaya nanti kalau kita sudah dapat ilmunya, sudah tahu bagaimana adabnya, kemudian kita ada semangatnya dan kita masuk ke sana gitu kan ya. Insya Allah kita bisa mewarnai bukan terwarnai. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi sudah terjawab semua, alhamdulillah sama Kang Ade. Ya mungkin kalau masih ada yang belum puas dengan pertanyaan-pertanyaannya, silahkan nanti japri Kang Ade ya. Nanti di awal tadi udah disampaikan nomornya beliau, atau follow aja Instagramnya di @hdgumilang ya. Nanti teman-teman bisa DM atau bisa komentar terserah. Tapi jangan lupa follow juga ya. Nah, mungkin ada closing statement nih Kang dari Kang Hade sebelum saya memberi kesimpulan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, sadly closing statement ya. Teman-teman,
intinya kalau kita misalnya ingin mencari popularitas, kadang-kadang Allah menjadikan kita nyampe kemana-mana dulu, bulak-balik. Tapi kalau misalnya dari awal kita sudah menata niat dan menjaga niat untuk tidak populer, ataupun misalnya menjadikan popularitas itu bukan sebagai tujuan utama, ya mudah-mudahan misalnya Allah bisa memudahkan usaha dan ikhtiar kita seperti itu. Popularitas bukan aib, ya. Tapi popularitas itu bisa menjadi ujian, bahkan musibah kalau misalnya kita tidak bisa menata dan mengatasinya dengan baik. Dan jangan lupa, kesombongan itu bukan akhlak seorang muslim. Bukan pula akhlak bagi seorang penulis. Seorang penulis harus senantiasa bersahaja. Karena ia tidak bisa besar, ia tidak bisa populer, ia tidak bisa bestseller, ia tidak bisa terkenal tanpa adanya pembaca, penerbit, dan segenap elemen-elemen yang mendukung dia untuk terus berkarya. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk closing statement dari Kang Hadi. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, saya beri kesimpulan dulu ya, teman-teman. Dari berapa jam tadi, 1 jam, ya 1 jam lebih lah obrolan kita dengan Kang Hadi. Kesimpulan dari saya adalah bahwasannya ternyata anggota FLP itu jika diibaratkan sebagai dalam sebuah keluarga adalah sebuah orang pasangan suami istri ya. Mereka ada untuk saling melengkapi, ada yang khusus di bagian kepenulisan, organisasi ataupun keislamannya dan seterusnya. Kemudian tantangannya nanti pasti bakalan bakalan tantangan utamanya pasti adalah popularitas. Dan popularitas ini nanti bisa saja menjadi sebuah takdir, bisa saja menjadi sebuah ujian, musibah, bonus, atau bahkan bisa menjadi ladang dakwah untuk kita. Tergantung bagaimana kita mengelola dan manajemennya. Itu kesimpulan dan closing dari saya. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Untuk camilan berikutnya nanti akan kami informasikan ya, dari teman-teman kaderisasi akan menginformasikan kapan dan siapa pemateri selanjutnya. Insya Allah pematerinya bakalan tidak kalah kerennya juga dengan Kang Hadi malam ini. Sekian dari saya, terima kasih. Kita tutup agenda malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Terima kasih atas waktunya Kang Hade. Mohon maaf jika mengganggu waktu dengan keluarga untuk malam ini, tapi nggak apa-apa, kita sharing-sharing di sini. Terima kasih sudah hadir, dan teman-teman semua terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Teman-teman sekalian adalah orang-orang terpilih yang hadir malam ini untuk mendapatkan ruang diskusi dengan Kang Hade Gumilang. Ya, sekian dari saya sebagai moderator malam hari ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kembali. Saya tidak akan berhenti berucap terima kasih untuk hadirnya teman-teman pada malam hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.